Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Kita harus paham bahwa untuk menggali daftar Elohim dengan baik dan benar, supaya kita dapat mendapat berkatnya, maka kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Karena di dalam akar pola Ibrani yang benar itu kita kaya raya, dan di luar akar pola Ibrani itu miskin, hanya sedikit saja yang bisa digali. Di dalam penggalian menemukan rahasia-rahasia daftar Elohim ini tidak pas dari yang namanya 22 huruf Ibrani, dari Alef sampai Taf, ya, baca dari kanan ke kiri. Dan di dalam 22 huruf Ibrani ini setiap hurufnya juga mengandung huruf yang bergambar atau piktograf, ya. Alef itu kepala lembu, Beth itu rumah, dan seterusnya. Saudara bisa lihat di screenshot ini saja. Kemudian ada angka kepastian, yaitu angka gematria dari setiap huruf Ibrani ini. Jadi Alef itu 1, Beth itu 2, Gimel 3, Dalet 4, He5, Waw 6, dan seterusnya sampai Yod, kemudian dilipatkan, ya, bukan diteruskan 11 tetapi dilipatkan menjadi Kaf 20, Lamed 30, Mem 40, dan itu terus sampai Kof 100. Setelah 100 bukan 101 atau 110, melainkan dilipatkan kembali. Ini pola, ya, jadi saudara jangan menyanggahnya. Ini dari mana asalnya? Memang sudah dari Bapak Yahweh merencanakan seperti ini, ya. Jadi dilipatkan, Resh 200, Shin 300, Tau 400, ya. Jadi ini adalah patternnya, pattern dasar, pola dasarnya, ya, yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh untuk menjadi berkat buat kita semua. Nah, tiga hal ini, huruf Ibrani, piktograf, dan gematria, ini merupakan satu kesatuan yang luar biasa, di mana Bapak Yahweh menggunakan hal ini untuk supaya memperkaya kehidupan saudara dan saya di dalam pengenalan akan daftar Elohim, ya. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi sangat berkaitan satu sama lain. Juga saudara harus paham akan prinsip nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Apa yang dinubuatkan untuk satu peristiwa pada masa yang lampau itu bisa jadi menjadi pola yang akan digenapkan pada masa yang akan datang, ya. Jadi itu merupakan suatu prinsip, dan kita banyak menemukan hal itu di dalam kebenaran firman Elohim. Nubuat adalah pola. Dan juga saudara harus ingat pola satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7 huruf Zayin, ya, angka 7 huruf Zayin. Jadi disinilah kita harus paham, ya. Ini kita bisa memahami dengan pola angka 7 ini, maka akan banyak yang namanya rahasia-rahasia yang terselubung itu bisa dibukakan dengan luar biasa, ya, dengan ajaib, ya. Jadi kita harus ingat satuan waktu daripada Bapak Yahweh, pola satuan waktu adalah angka 7 huruf Zayin, ya. Setelah ini kita juga harus paham, ya, untuk mengenal bahwa daftar Elohim, Tanak dan Brit Gadasa, perjanjian lama dan perjanjian baru yang di tangan saudara itu sudah menceritakan secara lengkap dari sejak yang namanya penciptaan sorga atau Syamayim, beserta dengan malaikat-malaikat kerubim dan serafim, serta peristiwa pemberontakan di Syamayim sehingga setan dibuang, ya, dan kemudian penciptaan bumi, dan kemudian Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan kemudian Yeshua, ya, yang adalah Bapak Yahweh sendiri turun ke dalam dunia di dalam rupa manusia. Itu ada lengkap semua sampai nanti di dalam kerajaan 1000 tahun dan sesudahnya, yaitu kiamat, dan ada peristiwa yaitu pengadilan tahta putih, dan juga setelahnya yaitu Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Itu sudah dijelaskan, dinyatakan di dalam ayat-ayat yang ada di
Tanak dan Brit Garasa atau yang di luar sana sering mereka kenal dengan nama Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Itu sudah ada di tangan saudara. Ya, jadi tinggal ayat-ayat itu diletakkan pada tempat yang benar sehingga sinkron satu sama lain, tidak bertabrakan dan saudara bisa melihatnya dengan jelas. Itu saja. Ya, jadi sudah ada, bukan harus ditambahi dari luar, tidak perlu. Ya, pahami ya hal ini. Ini luar biasa, kita hidup di tahun 2024 ini. Baik, puji Bapak Yahweh. Kita akan masuk mengenai pertanyaan mengenai materi hari ini. Pada tanggal dan bulan apakah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Sebelum saya melanjutkan hal ini, saya yakin saudara sudah mengikuti banyak dari pengajaran-pengajaran ini. Saya beri kesempatan. Pada tanggal dan bulan berapa? 14 Nisan ya, Pak? 14 Nisan. Iya. Iya, kira-kira 14 Nisan, Pak. Iya, Pak, 15. Ya, nanti jawabannya memang 14 Nisan. Ya, tapi saya tanyakan terlebih dahulu supaya saya bisa melihat teman-teman ternyata sudah dapat menangkap ya dari pengajaran-pengajaran yang saya berikan beberapa masa yang lalu ya, dari banyak pengajaran ternyata saudara juga bisa menangkap. Memang jawabannya adalah 14 Nisan. Bagi yang di luar yang baru pertama kali kaget lihat pertanyaan seperti ini, saudara sabar saja, ikutin penjelasan Dafar Elohim hari ini dan saudara akan mendapatkan jawabannya, penjelasannya, kronologinya dengan jelas, ya, dengan baik dan jelas. Karena ruah Yahweh Elohim yang menyatakan kepada kita semua, inilah anugerah yang besar di mana kalau kita kembali kepada pola akar Ibrani sehingga kita mendapatkan hal-hal yang detail ya, yang banyak menjadi pertanyaan di luar sana akan tetapi terjawab semua di dalam Dafar Elohim yang ada di tangan saudara dan saya. Ya, jadi memang betul ya bahwa Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa itu pada tanggal 14 bulan Nisan. Ingat, kita harus menggunakan kalender Ibrani ya. Dengan menggunakan kalender Ibrani, nama-nama bulan Ibrani kita akan mendapatkan pemahamannya. Jangan pakai kalender Gregorian. Ya. Jadi karena kalender Gregorian ini kalau disandingkan dengan kalender Ibrani itu akan selalu berubah-ubah. Ya, berubah-ubah perhitungannya. Maju mundur seperti itu. Ya, oke, baik. Kita akan masuk dan sebelum untuk masuk lebih dalam, kita harus paham yang namanya antara Passover atau Pesach dengan Easter. Ya, perbedaan antara Passover dengan Easter. Ya, banyak orang di luar sana yang mengatakan ini sama, Pak. Ya, tidak ada bedanya. Tetapi kalau kita lebih teliti, akan ada bedanya. Ya, antara Pesach, saya kembali ke bahasa Ibraninya yaitu Pesach, ya, Passover, dan dibanding dengan Easter, ya, nanti kita akan melihat. Nah, di dalam pemahaman ini ternyata masuk ke Indonesia itu tambah rancu, ya, tambah rancu. Saya mau tanya kepada saudara, kalau Passover itu dalam bahasa Indonesianya apa itu? Lewatnya malaikat maut. Atau Pesach dalam bahasa Indonesianya apa? Jumat Agung. Pesach. Jumat Agung. Pesach Jumat Agung. Ya. Nah, kalau Easter, Minggu Paskahnya mereka. Paskah. ya. Perayaan pagan itu. Ya, mereka menyebut Paskah. Oke. Nah, di sini masih banyak kebingungan yang di luar sana, banyak yang ngomong bahwa Pesach itu sama dengan Paskah. Ayo, siapa yang masih menganggap Pesach itu sama dengan Paskah? Oh, Pesach itu Ibraninya, Pak. Kalau Pesach itu Ibraninya, kalau masuk Indonesia jadi Paskah. Ya, itu yang sering terjadi kan? Dan umum sekali. Ya. Oh, itu kan sudah mirip, sama-sama P-nya.
Ya, juga suaranya yang satu Pesah, yang jadi satu Paskah gitu. Kan mirip gitu kan ya. Nah, jadi membingungkan ya, terjadi kerancuan. Ya, kan mirip kan? Ya, cara pengucapannya kan mirip. Pesah, Paskah. Nah, ya kan? Jadi disinilah kita harus lebih teliti, ya kita harus lebih teliti. Kita akan melihat mengenai Passover atau Pesah dengan Easter, ya. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah apakah Paskah sama dengan Pesah, ya? Atau bahasa Inggrisnya itu Passover. Ya, ini menjadi pertanyaan terlebih dahulu yang harus kita pahami baik-baik dengan presisi tinggi yang tepat sekali. Apakah Paskah bahasa Indonesianya itu sama dengan Pesah bahasa Ibrani-nya? Ya. Nah, kita akan lihat apa yang mereka katakan kalau saudara cari informasinya. Ternyata saudara bisa temukan di website yang dikatakan bahwa pertanyaannya adalah Paskah itu hari kematian atau kebangkitan, ya kan? Nah, dijelaskan di sana Paskah merayakan hari kebangkitan tersebut dan merupakan perayaan yang terpenting karena memperingati peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus, seperti yang tercatat di dalam keempat Injil di Perjanjian Baru. Perayaan ini juga dinamakan Minggu Paskah, Hari Kebangkitan atau Minggu Kebangkitan. Nah, jelas ya. Jadi Paskah itu, ya kata Paskah itu berhubungan dengan kebangkitan, Hari Kebangkitan. Ya, karena bangkitnya hari Minggu, maka Paskah itu juga disebut sebagai Minggu Kebangkitan. Ya, jadi paham. Ini mereka yang ngomong loh, ya, yang di luar sana dicantumkan di Wikipedia. Ya. Jadi di sana saudara bisa melihat dan ini diterima banyak orang. Ya. Jutaan, ya. Ratusan juta manusia menerima hal ini, saudara. Ya, termasuk yang di Indonesia. Ya, nah di Indonesia kalau di luar sana nanti kita akan melihat istilahnya adalah Easter. Ya. Dan juga mereka rancu juga, mereka katakan Passover. Jadi bingung semuanya. Ya, tapi saya lebih spesifik karena kita ada di Indonesia, maka kita melihat bahwa Paskah itu dari penjelasan ini menyatakan itu merupakan perayaan hari kebangkitan. Ya, jelas. Baik, kita akan masuk lebih dalam. Nah, kalau hari kebangkitan, ya, itu berarti sama dengan Easter. Jadi ngucapin selamat Paskah itu sama dengan mengucapkan selamat Easter. Ya, mengapa demikian? Nanti kita akan lihat tanggal-tanggalnya, saudara. Ya, jadi Happy Easter itu sama dengan selamat Paskah. Ya, jadi saudara betul-betul paham sekarang karena merupakan kebangkitan, proses di titik kebangkitan. Ya, kita akan nanti memperhatikan apa yang menjadi kebangkitan itu. Nah, jadi paham ya. Jadi Paskah itu sama dengan kebangkitan dan juga sama dengan Easter. Nah, kita akan lihat. Saya ambil ya mulai dari tahun 2020 sampai 2024 saja. Tapi sebetulnya kalau saudara teruskan ke belakang ya, 2019, 18, 17 dan seterusnya, itu polanya sama, saudara. Polanya Paskah itu jatuhnya selalu hari Minggu. Dan juga Easter yang di seluruh dunia ini mereka rayakan, itu jatuhnya itu selalu Minggu. Selalu Minggu. Ya, seperti tahun 2020, baik Paskah dan Easter itu jatuhnya hari Minggu tanggal 12 April. Tanggalnya boleh berubah, bulannya juga pernah sedikit berubah jadi Maret, tapi kembali kebanyakan ke April, ya.
Tetapi untuk harinya itu tetap sama, saudara. Tetap sama. Ya, jadi tahun 2021 ya jatuhnya pada hari Minggu 4 April. 2022 hari Minggu 17 April. Tahun 2023 hari Minggu 9 April. Tahun 2024, tahun kita sekarang ini, ya jatuhnya juga hari Minggu, hari pertama. Ya, hari pertama, new beginning, permulaan. Nah, nanti jatuhnya Maret 31. Untuk saudara besok. Ya, untuk saya masih 2 hari lagi. Karena saya masih Jumat sore sekarang. Saudara sudah Sabtu. Ya, nah, kita akan melihat itu soal Paskah. Ya, jadi Paskah itu sama dengan Easter. Ya, jelas ya. Paskah itu sama dengan Easter. Mungkin di Indonesia nggak terlalu populer dengan kata Easter, ya. Tetapi di seluruh dunia mereka pakai kata Easter. Tetapi di Indonesia lebih populer dengan kata Paskah, ya. Jadi jelas, Paskah adalah Easter, Easter adalah Paskah, dan jatuhnya selalu di hari Minggu, yaitu hari pertama, ya, hari pertama. Nah, kita akan lihat apa yang menjadi fondasi daripada Pesah. Ya, tadi kita ngomong soal Paskah, sekarang kita ngomong Pesah. Ya, apa yang menjadi fondasi Pesah? Pesah mempunyai fondasi yaitu di dalam Imamat 23 ayat yang kelima. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca buat kita semua. Terima kasih. Imamat 25 ayat 5. Imamat 23 ayat 5. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Di dalam Imamat 23 ayat 5, ya, dan terjemahan yang saya ambil ini adalah dari ILT3, Indonesian Literal Translation, ya, seri yang ketiga, edition yang ketiga. Dikatakan inilah dasar daripada Pesah. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Pertanyaan saya adalah, ayat ini benar atau salah? Yang salah itu penulisannya, bukan Paskah tapi Pesah. Iya. Oke, terima kasih Brisco. Ya, kalau saudara tidak jeli, saudara akan terkecoh juga dengan ILT3, ya. Ya, thank you Brisco. Jadi saya perhatikan di ayat ini, ya, dikatakan bahwa pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Ini ILT3 loh ya. Ya, saya nggak ngambil LAI, saya nggak ngambil IMB, Indonesian Modern Bible, ya, atau LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini ILT3, ya, menyatakan ayat di atas benar atau salah. Ternyata, ya, yang benar itu adalah Pesah. Sudah bisa lihat di sini, ya. Seharusnya ILT3 tidak boleh menggunakan kata Paskah. Berdasarkan apa yang kita lihat dari penjelasan kapan perayaan Paskah dan Easter, yaitu sama-sama merujuk ke satu hari, yaitu hari Minggu. Sudah bisa paham di sini. Jadi ILT3 itu mengatakan Pesah, itu yang harusnya seperti itu. Ya. Pertanyaannya yang berikutnya adalah, pengikut pengagung ILT3 berarti kalau saudara masih menggunakan kata Paskah, saudara menyembah Dewi Kesuburan. Yo, betul kan? Ya, betul tak betul? Ya, betul saudara. Kalau saudara lihat kata Paskahnya, ya, kalau saudara tetap bertahan dengan menggunakan ILT3, berarti saudara juga menyembah Dewi Kesuburan. Tapi apa benar demikian? Kan ya enggak begitu, saudara. Ya, jadi ini karena salah sedikit pengertian. Ya, jadi saudara paham. Ya, dalam hal ini bukan Paskah tapi Pesah. Ya.
Ya, ini karena ketidakpahaman aja penulis daripada ILT3. Ya, nah kita perhatikan Pesah itu ya bulan pertama. Bulan pertama, ingat ini bukan ngomong soal bulannya Gregorian, keliru ya. Kalau bagi yang di luar sana masih mempertahankan, oh kalau gitu bulan pertamanya itu bulan Januari, Pak. Itu salah besar. Tidak demikian. Kita ngomong soal orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, karena itu kita pakai kalendernya mereka, bukan kalendermu ya, bukan kalender saudara. Kalau ayat ini untuk orang Jawa, orang Jawa, orang Sumatera, ya, orang Kalimantan, orang Papua, ya pakai kalender Gregorian. Tapi ayat ini ngomongnya untuk orang Yahudi, jadi harus pakai yang namanya kalender Ibrani. Kalender Ibrani bulan pertama itu adalah bulan Abib atau bulan Nisan. Ya, mengapa ada dua nama? Karena setelah pembuangan mereka mengadopsi nama-nama bulan dari Babylonian. Karena itu mereka menggunakan nama baru, yaitu Nisan. Ya, sedangkan Abib itu yang benar sebetulnya, ya, karena mereka ada masa pembuangan selama 70 tahun, ya, dan mereka terpengaruhi di sana sehingga nama bulan Abib itu mereka ganti menjadi bulan Nisan, ya. Dan terjadinya Pesah itu adalah tanggal 14. Ya, tanggal 14. Ketepatan waktunya saat tanggal 14 itu adalah di antara sore dan petang. Ya, paham? Jadi harus tepat, saudara. Ya, bukan tanggal 14 pagi atau tanggal 14 dini hari atau tanggal 14 siang, tidak. Tetapi jelas ayat ini mengatakan tanggal 14 bulan Nisan atau bulan Abib di antara sore dan petang. Nah, sore dan petang ini kira-kira jam berapa? Ya, kita bisa lihat ini antara kira-kira jam 3 sore sampai matahari terbenam. Itulah Pesah. Jadi Pesah itu waktunya nggak banyak, saudara. Bisa lihat ya. Bukan seluruhnya tanggal 14, tidak. Kenapa? Ini ada maknanya, ya, ada maknanya. Tapi kita kan pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Ya, jadi saudara paham dulu fondasinya. Antara sore dan petang, antara sekitar jam 3 sore sampai matahari terbenam. Ya, itu pada saat harus tanggal 14, ya. Jadi paham di sini. Inilah dasarnya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa saya berikan contoh mulai tahun 2020 sampai 2024. Pesah itu ya tanggalnya itu gonta-ganti, maju mundur, harinya juga berbeda-beda, saudara. Contohnya, Pesah 2020 itu jatuh pada hari Rabu tanggal 8 April. Ya, ingat, karena patokannya adalah harus 14 Nisan, bukan kalender Gregorian. Jadi ini harus dipahami, ya. Kalau ada orang yang di luar sana nggak mau, Pak, saya tetap pakai Gregorian, ya berarti saudara menentang, begitu aja. Saudara tidak mengakui patokannya adalah 14 Nisan. Saudara bisa lihat ya, memang ini kadang-kadang harus dilatih dalam kehidupan saudara untuk terbiasa menggunakan dua kalender. Yang pertama adalah kalender Gregorian, yang kedua adalah kalender Ibrani. Jadi supaya terbiasa, ya. Nah, jadi saya berikan contoh. Tahun 2020, Pesah itu jatuh hari Rabu 8 April. 2021 jatuhnya hari Sabtu, tanggal 27 Maret. Tahun 2022 jatuhnya hari Jumat, tanggal 15 April. Tahun 2023 hari Rabu tanggal 5 April, dan tahun ini, tahun 2024, itu nanti jatuhnya hari Senin, April tanggal 22. Ya,
Jadi harinya itu berubah-ubah berdasarkan satu patokan, yaitu 14 Nisan. Ya, nah kalau saudara bandingkan, saya berikan perbandingan, saudara lihat, yang sebelah kiri itu adalah Paskah atau Easter, itu sama, saudara kembar. Ya, perayaannya saudara lihat tetap sama, yaitu hari Minggu. Semuanya Minggu. Minggu. Tetapi Pesah tidak, saudara. Karena Pesah mempunyai landasan fondasinya adalah 14 Nisan, maka Gregorian harus mengikutinya. Ya, Gregorian harus mengikutinya. Ya, jadi harinya berubah-berubah. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dalam. Fondasi daripada Pesah itu adalah domba, anak domba yang tidak bercela yang disembelih. Itu fondasinya. Sedangkan fondasi daripada Easter lain. Ya, Easter itu adalah dewi kesuburan dari Babel yang namanya adalah Ishtar. Ya, fondasinya kita harus cari di mana letak titik perbedaannya. Ya, mereka mengklaim, ya, orang yang luar sana, oh Paskah, ya, itu adalah peristiwa, ya kebangkitan si Yesus itu, dan dihubungkan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, dipaksakan di situ. Padahal sesungguhnya adalah fondasinya adalah penyembahan atau celebration, perayaan terhadap dewi kesuburan yang namanya Ishtar. Ya, jadi inilah kita bisa lihat fondasinya. Nah, kita lihat di dalam fondasi Ishtar atau yang berkembang menjadi Easter ini, ya, perayaannya itu selalu hari Minggu, Ya, memang tanggalnya berubah-ubah, tetapi satu pattern yang sama, yaitu adalah selalu pada hari Minggu. Nah, ini yang menghubungkan dengan apa? Yang menghubungkan dengan yang namanya kebangkitan, peristiwa kebangkitan. Ya, jadi inilah yang menjadi patokan mereka, bahwa kebangkitan Sang Yesusnya mereka itu hari Minggu. Ya, itu hari Minggu, saudara. Kalau kita kan percaya Yeshua itu bangkitnya hari apa? Silakan. Hari Syabat. Hari Syabat, hari Sabtu, Syabat. Ya, terima kasih. So bisa lihat sebuah perbedaan sekarang. Tapi kita tunggu dulu ya. Nanti kita akan masuk di sana. Kita akan lihat bagi kepercayaan mereka, kebangkitan sesembahan mereka yang namanya Yesus itu adalah hari Minggu. Ya, selalu hari Minggu. Karena itu di Indonesia juga mereka mengucapkan yang namanya Selamat Paskah, yang sama dengan Selamat Easter, Happy Easter. Ya, paham? Nah, bagaimana dengan Pesah? Pesah ini kan tadi sudah dijelaskan di atas bahwa patokannya itu adalah 14 Nisan. Ya, dan dimulainya, ya, secara verbal tertulis itu pada saat zamannya Moshe. Nah, saat zaman Moshe itulah ada satu peristiwa di mana bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa Misraim atau Mesir. Dan saudara tahu sendiri ceritanya, sebelum tulah yang ke-10 akan dijatuhkan, maka Bapak Yahweh mengatakan harus mengadakan Pesah. Ya, mengadakan Pesah. Ya, dengan cara bagaimana? Domba, ingat tadi bahwa fondasi Pesah adalah domba yang disembelih. Domba yang tidak bercacat. Itu disembelih, darahnya itu diaplikasikan di pintu tiap-tiap rumah orang-orang Yehudi Israel yang percaya. Yang percaya. Ada yang tidak percaya mungkin, ya, tapi rata-rata mereka percaya dan mereka taruh darahnya.
Itu mungkin jadi tertawaan untuk orang-orang Mesir, orang-orang Misraim. Woi, darah baune amis gini kok ditaruh, diletakkan di ambang pintu. Ya, belepotan lagi. Tapi mereka tidak tahu maknanya bahwa darah inilah yang akan menyelamatkan anak sulung mereka. Ya, mereka bisa mengolok-olok. Mereka berkata, ini ada-ada saja ini. Ya, kok pakai darah yang amis begitu, ya, aplikasikan di pintu, ya, di ambang-ambang pintu, ya kan, dan menjadi olok-olokan. Nah, itu peristiwa tertulisnya ada di sana, saudara. Nah, ternyata ini merupakan sebuah prophecy, sebuah nubuatan. Karena itu penggenapannya kita sudah bisa lihat, karena kita sudah melampaui masa-masa ini semua, yaitu adalah bercerita mengenai domba itu bercerita mengenai Yeshua HaMashiach, yang adalah Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini di dalam rupa manusia. Ya, karena Bapak Yahweh membutuhkan darah. Ya, saya sudah bahas mengenai hal ini di dalam pembahasan mengenai aku butuh darah. Coba saudara yang belum mempelajari, saudara bisa lihat di channel dengan tema aku butuh darah. Ya, saya tidak ulangi, tapi saya beritakan secara singkat saja, rangkumannya saja, yaitu bahwa Bapak Yahweh butuh darah supaya dengan darah itu, darah manusia, dia bisa membeli saudara dan saya. Sehingga kita bisa kembali ke Samayim. Ya, duduk bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Itu pentingnya di sana. Nah, jadi kita kembali lagi, kita lihat apa yang terjadi pada zaman Moshe itu merupakan prophecy. Dan penggenapannya adalah kematian Yeshua HaMashiach. Dan kematian Yeshua HaMashiach tepat pada tanggal 14 Nisan. Ya, pada saat perayaan Pesach, yaitu di antara sore sampai petang. Karena Yeshua HaMashiach mati sekitar jam 3 sore lebih sedikit. Itulah Pesach. Saya bisa lihat di sini, ya, itu hubungannya. Jadi Yeshua HaMashiach adalah penggenapan Pesach dan tanggalnya adalah 14 Nisan. Nah, kita paham kan di atas tadi bahwa nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Dari kedua peristiwa ini, yang kiri atas itu, di mana orang Israel merayakan Pesach 14 Nisan, saat keluarnya mereka dari Misraim dan juga kematian Yeshua di atas kayu salib yang adalah 14 Nisan, kita bisa melihat saat Abraham ya mengorbankan Yisak, itu tanggalnya juga sama. Berdasarkan apa? Berdasarkan prophecy is a pattern. Ya, jadi disinilah kita bisa melihat cara kerja Bapak Yahweh dengan menggunakan prophecy is a pattern. Ya, karena apa? Karena peristiwa di mana Abraham saat itu diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk mengorbankan anaknya yang satu-satunya, yang tunggal, yaitu Yisak. Itu merupakan gambaran ya akan korban daripada Yeshua HaMashiach. Ya, jadi dari situ kita bisa lihat dengan jelas 14 Nisan. Nah, dari peristiwa ini kita juga bisa mundur, yaitu untuk melihat masalah problem dunia ini yang diawali dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ya, kita baca sebelum kejatuhan, keduanya itu mereka penuh dengan kemuliaan Elohim. Silakan Brother Renok untuk bantu baca dalam Kejadian 2:25. Terima kasih. Kejadian 2 ayat 25. Dan mereka, keduanya itu telanjang, manusia dan istrinya, dan mereka tidak merasa malu. Iya, terima kasih. Saya lihat ayat ini,
kadang-kadang unik juga kalau dipikir di dalam pola pikir kita sekarang, karena itu nggak tepat. Kita harus kembali ke pola di mana sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Dikatakan telanjang, hari ini kita juga telanjang, saudara. Kalau mandi juga telanjang, kita semua telanjang kalau hanya dibungkus dengan yang namanya kain, begitu saja. Baju, celana, rok, dan sebagainya. Ya, sebagai penutup ketelanjangan kita semua. Sama-sama telanjangnya. Adam dan Hawa juga telanjang, tetapi di ayat ini dikatakan mereka tidak merasa malu. Mereka tidak merasa malu itu bukan karena seluruh dunia cuma ada dua saja, mereka tidak. Maknanya itu lebih dari itu, saudara. Bukan masalah tidak ada orang, karena semuanya pada binatang semua, begitu loh. Ya, tidak demikian. Yang dimaksud di sini adalah di dalam tubuh daripada Adam dan Hawa saat sebelum kejatuhan, mereka dilingkupi dengan sinar kemuliaan Elohim. Dan itu terbukti saat mereka jatuh, sinar atau selubung ilahi itu hilang. Disitulah mereka merasa malu, ya. Jadi paham di situ ya. Nah, dari peristiwa ini, maka saat kejatuhan, mereka diusir dari Taman Eden. Ya, mereka diusir karena setelah kejatuhan. Silakan bisa dibaca buat kita, Brother Henok, Kejadian 3, 23 sampai 24. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Oleh sebab itu, Yahweh Elohim memerintahkannya keluar dari Taman Eden supaya mengolah tanah yang darinya dia diambil. Dan dia mengusir manusia itu keluar. Dan dia menempatkan kerub-kerub di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Ya, terima kasih. Allah sudah melihat sebelum kejatuhan mereka telanjang, sesudah kejatuhan mereka juga telanjang. Tetapi bedanya, sebelum kejatuhan, mereka tidak merasa malu, tetapi setelah kejatuhan, mereka malu sendiri, padahal manusianya cuma 2 orang. Saya bisa lihat, apa yang terjadi ternyata hilangnya selubung daripada Bapak Yahweh di dalam tubuh fisik mereka. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi malu pada saat mereka jatuh. Ya, jadi itu peristiwanya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat skenario pertama. Skenario pertama, jika Adam dan Hawa tidak memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, apakah diperlukan korban domba untuk menutupi tubuh mereka yang telanjang? Jawabannya, silakan. Tidak. Ya, tidak butuh. Kenapa? Nah, buat apa? Lawang mereka telanjang tapi mereka tidak malu karena ada selubung ilahi. Jadi tidak perlu, ya. Tapi setelah jatuh, mereka dikenakan kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Karena mereka malu. Nah, di sini kan berarti kita bisa melihat, ya, sebuah perubahan fisik yang terjadi sebelum dan sesudah kejatuhan. Ya, jadi skenario pertama, jika mereka tidak makan, maka tidak perlu ada domba yang dikorbankan, tidak perlu. Ya buat apa, wong tubuhnya penuh kemuliaan kok pakai kulit binatang, kan lucu, saudara, ya kan? Jadi tidak perlu. Nah, skenario jadi tidak perlu ya jawabannya. Kemudian skenario yang kedua. Jika setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dengan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, dan Bapak Yahweh menunda 1 hari saja untuk menemui Adam dan Hawa, kemungkinan apa yang bakal terjadi? Adam dan Makan buah. Selamanya. Ya, Makan pohon kehidupan. iya, terima kasih. Pak. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Persis seperti yang saudara katakan, itulah yang menjadi pikiran daripada Elohim. Pikiran daripada Bapak Yahweh. Itulah yang
ada dalam benak pikiran Bapa Yahweh, yaitu di dalam Kejadian 3 ayat 22. Ya, tapi nggak apa-apa, kita baca lagi sampai 24. Silakan Brother Henok untuk membacanya sekali lagi. Terima kasih. Kejadian 3 ayat 22. Dan berfirmanlah Yahweh Elohim, lihatlah manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil juga dari pohon kehidupan dan memakannya dan hidup untuk selamanya. 23. Oleh sebab itu Yahweh Elohim memerintahkannya keluar dari Taman Eden supaya mengolah tanah yang darinya dia diambil. 24. Dan dia mengusir manusia itu keluar. Dan dia menempatkan kerub-kerub di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyabar-nyabar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Ya, terima kasih. So, perhatikan apa yang di dalam benak Yahweh Elohim. Kalau sampai mereka tidak dikeluarkan dari Taman Eden, maka mereka akan makan dari pohon kehidupan. Ya, saat mereka melakukan itu, berarti sudah dipastikan seluruh dunia nasibnya ditakdirkan satu, yaitu masuk di dalam lautan api. Dan pintu keselamatan total tertutup sama sekali. Karena itulah Bapak Yahweh mengeluarkan mereka dari Taman Eden supaya mereka tidak melakukan kesalahan ini. Ya, dan memberikan waktu untuk Bapak Yahweh bekerja sehingga 4.000 tahun kemudian dia turun di dalam rupa manusia sehingga dia punya darah, dan siapa yang menerima darah Yeshua itu boleh diselamatkan. Ya, itulah rencana yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, jadi pada saat manusia itu jatuh di dalam dosa, maka tertulis di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya, bahwa Bapak Yahweh sendiri tidak menyetujui manusia menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon ara. Karena itu yang Bapak Yahweh lakukan, Bapak Yahweh mengambil binatang. Tapi kita tahu akhirnya bahwa binatang yang diambil itu adalah domba. Kemudian domba itu disembelih, dikuliti, dan kemudian dijadikan penutup tubuh yang telanjang itu. Dengan, kalau sudah lihat, domba dikuliti masih ada darahnya, dan darahnya itu melekat di ketelanjangan manusia. Sudah bisa lihat di sana, jadi dibutuhkan darah untuk menutup ketelanjangan manusia, untuk supaya dosa manusia ditutupi, ya. Tapi nantinya dosa manusia dengan darah Yeshua itu di-remove, dibersihkan, disingkirkan, bukan cuma ditutupin lagi, ya. Karena ini sedang menggunakan darah binatang, ya, darah kulit domba. Ya, dari situ kita bisa memahami. Nah, peristiwa ini sama berdasarkan prophecy is a pattern, maka jatuhnya pada tanggal yang sama, yaitu 14 Nisan. Ya, jadi tadi di awal kita sudah tanyakan terlebih dahulu, kapankah ada, pada tanggal dan bulan berapakah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yaitu tanggalnya 14 Nisan. Ya, 14 Nisan. Tahunnya kapan? Ya, tahunnya tinggal ngitung. Kapan kematian Yeshua? Dikurangi 4.000, begitu aja. Tahun kematian Yeshua dikurangi 4.000. Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua HaMashiach itu ada jarak 4.000 tahun. Ya, jadi disitulah rahasianya. Nah, saya lanjutkan. Saat kejatuhan Adam sampai peristiwa air bah, peristiwa Noah, ya, bangun Batra, itu tidak ada musim. Seperti yang sekarang ini, tidak ada musim.
Ya, dan itu dicatat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 6. Ya, bahwa tidak ada hujan. Kejadian 2 ayat 5. Silakan Brother Enoch untuk baca Kejadian 2 ayat 6. Kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik dari bumi dan membasahi seluruh permukaan tanah. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, ada kabut dari bumi membasahi seluruh permukaan tanah. Cukup enggak untuk tumbuhan bisa tumbuh? Jelas cukup. Karena tanah sudah dibasahi. Ya, kalau saudara lihat di dalam Kejadian 2 ayat 5 dikatakan tidak ada hujan saat itu. Ya, berarti dari sini sejak saat ini itu tidak ada musim. Ya. Jadi tiap-tiap harinya tanah itu dibasahi oleh embun, kabut seperti itu. Dan itu sudah cukup subur. Ya. Nah, musim ini baru muncul itu ketika setelah peristiwa air bah. Air bahnya surut, disitulah Bapak Yahweh baru ngomong soal musim, yaitu dalam Kejadian 8 ayat 22. Silakan Brother Enoch. Kejadian 8 ayat 22. Sepanjang berlangsungnya umur bumi, tak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Iya, terima kasih. Saudara perhatikan di sini ada tulisan masa menabur, masa menuai, masa dingin, masa panas. Saya bisa lihat, berarti disinilah mulainya ada yang namanya musim. Ya, musim semi, musim panas, kemudian musim dingin, musim gugur dulu, baru musim dingin. Sudah bisa lihat, dari sinilah ada musim. Ya, nah, musim semi, spring, kemudian masuk ke musim panas, summer, kemudian masuk ke musim gugur karena kepanasan, jadi daunnya berguguran, fall, dan kemudian baru masuk musim dingin. Dan setelah musim dingin balik lagi musim semi. Saya bisa lihat. Nah, pola inilah yang kita bisa melihat, yaitu di mana 14 Nisan itu berada di musim semi, spring. Ya, dan kita tahu sebelum musim semi atau sebelum spring itu adalah musim dingin. Semuanya itu stop. Ya, dalam arti tidak ada yang namanya penaburan, tidak ada yang namanya penuaian karena dingin. Ya, membeku semua, es. Dan kemudian setelah musim dinginnya berlalu, maka esnya cair dan kemudianlah mulailah terbentuk kehidupan, mulai bermunculan. Persis kayak hari ini. Kalau saudara di Indonesia memang rodok sulit, saudara. Karena saudara cuma ada 2 musim. Kemarau dan hujan, cuma itu aja. Tapi bagi kita yang ada di belahan lintang 33 derajat utara, ya, ke atas, itu mengalami 4 musim ini. Nah, disinilah maka setan mencuri. Kenapa? Mencurinya adalah dengan menggunakan yang namanya permulaan kehidupan. Ya, permulaan kehidupan atau kesuburan. Inilah merupakan ide daripada Easter. Ya, jadi pada musim semi itu adalah Easter. Dan dia ambil peristiwa kebangkitan si Yesus pada hari Minggu sebagai ya tipu muslihat untuk mengecoh seluruh umat manusia yang mereka pikir inilah juru selamat. Ternyata tidak. Saudara bisa lihat, ternyata ini adalah pola daripada si Satan. Jadi Happy Easter yang sama dengan Selamat Paskah. Nah, kita lihat di atas kan? Ya, sama-sama hari Minggunya, hari pertama, ya kan? Hari pertama itu bahasa Inggrisnya Sunday. Untuk mengingat apa? Ya.
hari matahari. Dewa matahari. Dewa matahari. Ini polanya setan ternyata. Ya, jadi Easter, Paskah karena sama, ya, kebangkitan ini polane setan, ya. Jadi kita harus paham kronologi dasarnya. Bagi mereka yang di luar sana, mohon jangan tersinggung. Ya, saya mengharapkan saudara tidak tersinggung terlebih dahulu karena ini merupakan fakta. Ini bukan ilusi ya. Saya tidak ngajarin ilusi. Ini merupakan fakta kebenaran firman Elohim dan fakta ya mengenai sejarah ya yang namanya penyembahan dewa-dewa di seluruh dunia. Ini fakta. So perhatikan, di setiap daerah pasti ada yang namanya dewa kesuburan. Bukan dewa, dewi biasanya. Dewi kesuburan. Termasuk si martabak. Ya. Saya langsung aja, termasuk Islam. Pra-Islam ya, itu mereka mempunyai satu dewa yang paling tinggi namanya Allah. Dan si Allah itu punya 3 putri. Dan salah satunya adalah Dewi Kesuburan. Jadi pola ini ada. Ya, saudara jangan tersinggung. Coba saudara cek dengan ya pra-Islam. Kebenaran pra-Islam. Ya, bahwa Allah punya 3 putri. Ya, Alata, Ahusa, atau saya nggak tahu, saya lupa sih namanya. Tapi mereka punya 3 putri dan salah satunya adalah Dewi Kesuburan. Ini merupakan fakta. Ya. Jadi inilah yang diadopsi dan diteruskan tapi dipercantik. Ya, dipercantik. Kalau mereka masih tetap menggunakan patung-patung yang ngeri, nggak ada yang nyembah. Ya, yang namanya jualannya setan nggak laku. Karena itu ya harus dipercantik supaya promosinya bagus. Banyak orang yang masuk dijebak untuk disembelih sama setan. Ya, termasuk para orang Katolik dan Kristen. Yang selama ini mereka berpikir bahwa yang disembah itu adalah juru selamat. Ternyata bukan. Lihat sejarahnya. Begitu loh. Ya. Lihat sejarahnya. Karena hari ini adalah buat mereka adalah perayaan. Sekarang itu saya lebih baik terang-terangan aja. Sudah tidak pakai istilah-istilah yang tersembunyi. Supaya apa? Waktunya tinggal sedikit, brother. Waktunya tinggal sedikit, sister. Ya, tidak lama lagi akan ada rapture. Cepat-cepat ambil keputusan. Jangan tersinggung, rugi sendiri. Saudara tersinggung, saudara menolak, itu menutup ya pengenalan akan dafar atau firman Elohim yang lebih dalam. Rugi. Ya, rugi sendiri. Jadi inilah cara setan, inilah pola setan. Ya, yang menggunakan kitab suci, ya. Orang luar sana menggunakan perjanjian lama, perjanjian baru atau Alkitab atau apapun, Bible atau apapun dan diselewengkan. Dan ini di hybrid, ya. Di hybrid dengan polanya setan, yaitu Dewi Kesuburan. Ya, tahu dengan cara menggunakan yang namanya kebangkitan si Yesus itu, ya. Jadi sangat jelas. Nah, dari sini saya jelaskan bahwa Yeshua itu tidak sama dengan Yesus. Siapakah Yesus Kristus itu? Saudara coba lihat pengajaran yang telah saya berikan, ya. Yeshua versus Yesus. Pilih mana? Coba dengarkan di sana. Siapakah Yesus itu? Kemudian saudara bisa melihat di agama hybrid session pertama dan session yang kedua. Ya, karena kepanjangan dipotong jadi 2. Ya, jadi saudara dengarkan mengenai agama hybrid. Di sinilah kita akan bisa melihat. Ya, yang saudara pegang itu adalah kitab suci orang Ibrani. Ya, Alkitab itu, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu dasarnya adalah Ibrani. Ya, tidak pernah dasarnya adalah Yunani. Jadi, tidak pernah ada yang namanya Yesus di dalam pola Ibrani. Tidak pernah ada. Kata Yesus itu adalah dari bahasa Yunani. Sedangkan Yesus Kristus itu berkembang menjadi dewa yang disahkan oleh Konstantin. So, lihat sendiri pengajarannya.
Saya mau hanya tegaskan di sini bahwa Yeshua tidak sama dengan Yesus. Sangat-sangat jelas sekali. Ya, sudah lihat sendiri. Nah, berdasarkan apa yang ada di atas, ya, kelicikan tipu muslihat setan, kalau saudara lihat gambar-gambar ini, ya, seringkali dikoneksikan dengan yang namanya Maria menggendong Yesus. Seperti itu. Ya kan? Ini adalah pola cantiknya. Ya, pola cantiknya yang dilakukan oleh setan supaya bisa diterima oleh ratusan miliaran juta manusia. Tetapi tidak mempunyai dasar dari pola akar Ibrani. Karena sesungguhnya apa yang saudara lihat yaitu seorang ibu menggendong anak yang mereka umpamakan sebagai Maria yang menggendong Yesus, ya, itu sudah diungkapkan sama Mel Gibson. Ya, jadi kalau mau komplain sama Mel Gibson. Mel Gibson di dalam movie-nya, yaitu saya akan pakai nama movie-nya ya. Jadi saya harus pakai kata asli daripada nama movie-nya, yaitu The Passion of the Christ, maka dia memunculkan sosok ini. Inilah yang sesungguhnya yang dipromosikan oleh setan. Kalau di depan, dia pasti tidak pakai gambar yang bawah. Kalau pakai gambar yang bawah, orang pada kabur semua, lari semua. Ya, tapi kalau pakai gambar yang di atas, laku, diterima semua. Nah ini loh ceritanya kelicikannya si Satan. Saya bisa lihat, bukankah tertulis, Yeshua pernah mengatakan, ya, bahwa setan itu adalah penipu dan pendusta. Dia adalah bapak dari segala dusta. Jadi, dia mendustai manusia. Ya kalau dia terang-terangan, ya siapa sih mau beli barangnya dia? Ya dia tutup toko, bangkrut itu namanya. Betul kan? Nggak laku. Ya bagaimana caranya? Ya dipoles. Rabi Saul mengatakan, setan itu bisa menampakkan diri sebagai malaikat-malaikat terang. Kelihatannya terang, kelihatannya benar, tetapi ngawur, salah, dan ujungnya adalah maut. Ya, jadi sudah paham di situ. Jadi, saya teruskan sedikit. Mengapa darah domba diaplikasikan atau dioleskan di ambang pintu? Ya, kalau kita lihat peristiwa Pesah atau Passover, di mana Bapak Yahweh memerintahkan Moshe dan disalurkan kepada orang-orang Israel saat itu, ya, di dalam masa penjajahan, bukan penjajahan, masa perbudakan orang Israel, orang Misraim, ya, orang Mesir, Misraim, ya, orang Israel disuruh mengaplikasikan, mengoleskan darah domba yang disembelih pada saat tanggal 14 Nisan. Mengapa harus dilakukan seperti itu? Karena apa? Karena kunci penggenapannya itu adalah di Yeshua. Ingat, ya, Yeshua mengatakan, akulah pintu. Jadi harus diaplikasikan di pintu. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Silakan Brother Henok untuk membacanya. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan dia akan masuk dan akan keluar dan akan menemukan padang rumput. Ya, terima kasih. Jadi Yeshua menggenapi apa yang telah dinubuatkan, yaitu mengenai peristiwa Pesah. Yeshua mengatakan, akulah pintu dan aku harus ada darah. Supaya apa? Supaya jika ada orang yang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan. Jadi masuknya melalui Yeshua. Ya, kita bisa melihat pintu itu, ya, piktografnya
dari huruf Dalet, ya, dan angka gematrianya itu 4, ya. Nah, disinilah ada makna yang dalam. Ingat, Yeshua pun mempunyai 4 huruf, yaitu Yod, Shin, Waw, Ayin, juga 4. Ini pola angka 4. Ya, dialah jalan supaya diselamatkan. Karena itu, Yeshua HaMashiach adalah pintu ke Shamayim. Ya, dan untuk masuk Shamayim wajib harus dengan darah Yeshua. Ya, darah Yeshua HaMashiach, bukan darah Yesus Kristus. Saudara perhatikan di atas, saya berikan linknya untuk mengetahui beda antara Yeshua dan Yesus. Ya, sehingga saudara tahu yang benar adalah Yeshua. Ya, karena apa? Perkembangannya, kesalahan berbicara, pronunciation, maka terjadilah Yesus, sehingga Yesus itu disahkan oleh Konstantin, ya, yang menjadi dewa, ya, menjadi sesembahan baru untuk orang Romawi saat itu. Dan perayaan kelahirannya adalah 25 Desember. Sedangkan Yeshua dilahirkan saat pada tanggal 15 Tisri, yaitu pada saat perayaan Sukot atau perayaan Pondok Daun. Ya, jadi inilah pemahaman yang saya berikan. Karena apa? Karena di luar sana terjadi kerancuan yang besar. Dan saudara bisa bagikan ini dan menjadi berkat yang luar biasa untuk masuk supaya saudara dan saya masuk di dalam Shamayim, di dalam sorga, ya, harus melalui satu pintu, yaitu Yeshua HaMashiach, dan pintu itu ada darahnya, ya. Inilah pentingnya, ya. Saya tidak perpanjang, maka saya akan teruskan nanti di dalam seri-seri yang berikut selama beberapa 3 minggu ini sampai kita mencapai perayaan Pesach, ya. Saya juga akan ingatkan bahwa hari ini di dalam tahun 2024 kita hampir memasukin satu fase yang baru, yaitu kerajaan damai 1000 tahun. Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai dengan hari ini itu hampir 6000 tahun. Dan kita sudah masuk di dalam 3,5 putaran Shemitah yang pertama. Ya, kita sudah masuk. Dan disinilah kita sedang menunggu satu peristiwa, yaitu rapture. Karena kita tidak akan masuk di dalam masa 666 atau anti Hamasiah yang lamanya hanya 3,5 tahun, bukan 7 tahun. Ya, untuk mengetahui perhitungannya, saudara bisa lihat di dalam pengajaran Haikalah 2026. Jangan remehkan. Dan Yeshua mengatakan apabila waktunya tidak dipersingkat atau diperpendek, maka semua manusia tidak akan ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan diperpendek. Nah, berapa kita bisa melihat dengan pengajaran, yaitu di dalam rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Saudara bisa lihat di sini. Dari sini kita bisa menghitung. Ya, pola ini bisa dihitung, yaitu rapture akan terjadi sekitar akhir 2025 atau awal 2026 dengan pola Shemitah. Kalau dihitung dengan pola Yobel, maka harus ditambah 1 tahun semuanya. Ya, jadi disinilah kita berjaga-jaga lebih awal, lebih baik. Ya. Orang luar sana mengatakan sedia payung sebelum hujan. Ya, kita juga menyediakan hidup kita sebelum lebih awal, sebelum rapture itu terjadi. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Yeshua pernah mengatakan, apa gunanya orang memiliki seluruh dunia ini, tetapi jiwanya binasa? Apakah ada yang dapat menggantikannya? Tidak ada. Saudara tahu dunia ini mempunyai nilai yang sangat spektakuler. Ya,
itu pun tidak bisa membayar keselamatan satu jiwa. Tidak bisa. Dikumpulkan, seluruh kemuliaan dunia ini dikumpulkan, tidak bisa membeli keselamatan satu jiwa. Tidak bisa. Sudah bisa lihat, hati-hatilah betapa pentingnya arti keselamatan itu. Sangat-sangat penting, karena keselamatan itu dampaknya adalah kekekalan yang tidak terbatas. Jadi putuskan baik-baik, jangan sampai waktu itu habis dan saudara ditolak karena tidak masuk melalui pintu yang benar. Pintu yang benar itu adalah Yeshua, Yod Shin Waw Ayin, Yeshua, karena dia adalah Bapa Yahweh sendiri dalam rupa manusia. Yoel 2:32 dikatakan barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Ya, tidak susah. Yang bikin susah adalah orang itu sendiri yang tidak mau menerima kebenaran mengenai Yeshua. Ya, setelah saudara menerima, segera cepat untuk baptisan di dalam nama yang benar, dimeteraikan, yaitu di dalam nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Setelah itu saudara harus bertumbuh. Ini adalah langkah awal perjalanan rohani saudara bersama-sama dengan Ruah Yahweh Elohim. Belajar daftar Elohim, tinggalkan semua tradisi-tradisi yang menyakiti hati Bapa Yahweh, termasuk tradisi hari ini, ya, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, ya, Sabtu Sepi, dan kemudian Minggu Kebangkitan Paskah. Itu ngawur, tinggalkan itu semua, ya. Tadi sudah saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya di atas bahwa hari ini adalah perayaan paganisme, ya, merupakan hari di mana setan membohongi banyak umat manusia. Dipikir ini juru selamat manusia. Ini adalah jebakan setan, ya. Jadi saudara harus paham yang di luar sana dengan penjelasan yang sederhana ini, ya. Dan kemudian saudara cari yang benar. Yang benar adalah Pesah, bukan Paskah, ya. Nah, ikutin pengajaran ini dari minggu-minggu ini, saudara akan mendapatkan pemahaman akan lebih jelas. Berjalanlah penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim sampai rapture yang sudah tidak lama lagi akan datang. Ya, segera bertumbuh. Bertumbuh itu butuh waktu. Ya, bagi saudara yang dengar baru pertama kali, jangan keraskan hati. Atau saudara yang mendengar hal ini, jangan keraskan hati. Tidak ada, ya, yang namanya Mesias yang dijanjikan oleh, ya, Dafar Elohim dalam perjanjian lama dan baru, Tanak dan Brit Gadasa, itu dilahirkan dengan nama Yunani. Itu tidak ada, ya, tidak ada, apalagi dilahirkan dengan nama Indonesia. Nama Yunaninya adalah Yesus. Jadi pindah ke Inggris jadi Jesus, masuk Indonesia jadi Yesus, masuk di Jepang jadi Yesu, ya, nggak ada, ya, yang ada cuma satu, yaitu yang dari Ibrani, ya, yaitu Yeshua. Di mana-mana seluruh dunia akan mengakui namanya adalah Yeshua. Bapa yang memberkati, ya, Maranatha, sampai kita masuk di dalam rapture yang luar biasa. Haleluya.